Menurut Kasli tahun 2005, hak adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum dan norma-norma internasional. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan individu serta memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum, peraturan, atau norma yang berlaku. Kewajiban dapat bersifat moral, sosial, atau hukum. Dalam konteks hukum, kewajiban dapat merujuk pada kewajiban yang diatur dalam peraturan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara sejak lahir dan dilindungi oleh negara. Sedangkan kewajiban warga negara itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap warga negara demi terciptanya kehidupan yang tertib dan adil. Menurut kajian dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika warga negara hanya menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban, maka kehidupan bernegara itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, hak warga negara itu yang pertama, hak kesetaraan di hadapan hukum. Artinya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan suku, agama, jabatan, ataupun status sosial. Contohnya itu, jika seseorang melanggar hukum, maka tetap harus diproses sesuai aturan walaupun dia itu orang kaya atau pejabat. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara juga harus membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, hak atas kehidupan. Setiap manusia itu berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya, artinya negara itu wajib melindungi keselamatan dan keamanan setiap warga negara. Yang keempat, hak membentuk keluarga dan perlindungan anak. Warga negara itu memiliki hak untuk menikah, membentuk keluarga, dan mendapatkan perlindungan terhadap anak. Anak juga memiliki hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Yang kelima, hak mengembangkan diri dan pendidikan. Setiap orang itu berhak mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan dan pembelajaran. Karena itu, pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keenam, hak atas keadilan dan kesempatan yang sama. Itu semua warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik tanpa diskriminasi. Yang ketujuh, hak kebebasan. Itu beragama, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Itu warga negara itu bebas memeluk agama, menyampaikan pendapat, dan ikut organisasi selama tidak melanggar hukum. Yang ke-8 itu hak atas informasi dan komunikasi. Itu masyarakat itu berhak memperoleh informasi dan menggunakan teknologi komunikasi untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan. Yang kesembilan, hak atas perlindungan dan keamanan pribadi. Itu negara wajib memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman, kekerasan maupun tindakan kriminal. Yang kesepuluh, hak atas pendidikan. Itu setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ke-11, hak yang tidak dapat dikurangi. Itu ada beberapa hak yang tidak boleh dihilangkan dalam keadaan apapun seperti hak hidup dan hak memeluk agama. Terus, kewajiban warga negara. Itu yang pertama, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sebagai warga negara, kita wajib mematuhi aturan dan menghormati pemerintah yang sah demi terciptanya ketertiban. Yang kedua, kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Itu warga negara itu harus ikut menjaga bangsa, misalnya menjaga persatuan, cinta tanah air, dan rela berkorban demi negara. Terus yang ketiga, kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan dan membantu menciptakan ketertiban sosial. Yang keempat, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Itu pendidikan dasar itu penting karena menjadi bekal ilmu dan karakter bagi generasi bangsa. Yang kelima, kewajiban menghormati HAM orang lain dan tunduk pada undang-undang. Itu kita tidak boleh
boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang harus dihormati. Yang keenam, membayar pajak negara. Pajak digunakan untuk membangun negara seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak harus diperoleh dengan baik, tetapi kewajiban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika masyarakat dan pemerintah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan tercipta kehidupan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Hak dan kewajiban negara. Negara bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban terhadap warga negaranya. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Negara memberikan hak, warga negara menjalankan kewajiban, dan sebaliknya. Konstitusi atau UUD 1945 menjadi landasan utama pengaturan hubungan ini. Hak-hak negara. Hak negara adalah wewenang yang dimiliki negara untuk menjalankan fungsinya demi mencapai tujuan bernegara. Berikut adalah hak-hak utama negara. Yang pertama, hak memungut pajak. Negara berhak memungut pajak dari warga sebagai sumber utama pembiayaan negara untuk pelayanan publik. Membayar pajak adalah kewajiban negara, dan ini menjadi hak sah negara. 2. Hak membuat dan menyelenggarakan hukum. Negara memiliki hak eksklusif untuk membuat undang-undang dan menegakkannya kepada seluruh warga untuk menjaga ketertiban. 3. Hak mempertahankan kedaulatan. Negara berhak mempertahankan wilayah dan kedaulatannya, termasuk menuntut partisipasi warga dalam bela negara. 4. Hak menentukan kewarganegaraan. Negara berwenang menentukan siapa yang menjadi warga negaranya berdasarkan asas kelahiran atau keturunan. 5. Hak mengelola sumber daya alam. Sesuai pasal 33 UUD 1945, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Hak mengatur hubungan luar negeri dan menyatakan perang. Negara berhak menjalin hubungan diplomatik, menandatangani perjanjian, dan mengambil keputusan perang atau perdamaian. 7. Hak mengatur imigrasi dan perbatasan wilayah. Negara berwenang mengatur siapa yang berhak masuk dan keluar wilayahnya demi keamanan nasional. Kewajiban-kewajiban negara. Kewajiban negara muncul sebagai konsekuensi dari kontrak sosial. Negara wajib melindungi dan melayani rakyatnya. Kewajiban utama negara. 1. Melindungi hak warga negara. Ini adalah kewajiban paling mendasar. Negara harus melindungi seluruh hak warganya. 2. Menjamin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Negara wajib menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Pasal 31 UUD 1945. 3. Melindungi hak asasi manusia atau HAM. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM setiap orang di wilayah Indonesia. Pasal 28 sampai 28J UUD 1945. 4. Menjamin kebebasan beragama. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat 2. 5. Berlaku adil dan tidak diskriminatif. Negara harus memperlakukan semua warga secara setara tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. 6. Melindungi kelompok rentan, anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin harus mendapatkan perlindungan lebih. 7. Menjamin keamanan dan ketertiban negara. Negara bertanggung jawab menjaga keamanan dari ancaman dalam dan luar negeri. 8. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Baik, saya akan bahas tentang hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik, artinya antara warga negara dan negara sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, hubungan sebagai hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak yang wajib diberikan oleh negara, seperti perlindungan hukum, pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara, misalnya menaati hukum, membayar pajak, dan ikut menjaga keamanan negara. Jadi, hubungan ini harus berjalan seimbang antara hak dan kewajiban. Yang kedua, hubungan sebagai perlindungan dan kepatuhan. Negara memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya, baik dalam bidang keamanan, keadilan, maupun kesejahteraan. Sementara itu, warga negara berkewajiban mematuhi aturan dan hukum yang telah dibuat oleh negara agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, hubungan sebagai partisipasi
Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak hanya dituntut untuk patuh, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan negara. Contohnya seperti mengikuti pemilu, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan. Dan yang terakhir, hubungan berbagai ikatan hukum. Hubungan antara warga dan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan negara. Karena diatur oleh hukum, maka terdapat aturan yang jelas serta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Jadi di slide ini dijelaskan tentang pengertian kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan merupakan segala hal yang berkaitan dengan status seseorang sebagai warga negara, mulai dari cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, hingga memperoleh kembali kewarganegaraan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan di Indonesia diatur secara jelas dan sistematis dalam hukum positif Indonesia, agar setiap warga negara memiliki kepastian hukum atas statusnya. Selanjutnya, slide ini menjelaskan bahwa dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia bersumber dari konstitusi dan undang-undang. Konstitusi menjadi landasan utama negara, sedangkan undang-undang menjadi aturan pelaksana yang lebih rinci. Selain itu, dijelaskan juga mengenai pembentukan lembaga negara seperti MPR dan DPR. DPR berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membuat undang-undang, sedangkan MPR memiliki kedudukan penting dalam menetapkan undang-undang dasar dan garis besar haluan negara. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintah dan menjaga ketertiban negara. Selanjutnya ada konferensi dan diplomasi internasional. Slide ini membahas pentingnya diplomasi internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui diplomasi, Indonesia dapat memperkuat posisi di dunia internasional serta memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain. Diplomasi juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan baik antar negara dan membela kepentingan nasional. Perjuangan para diplomat Indonesia menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus menjaga nama baik bangsa dan mempertahankan kepentingan negara di tingkat internasional. Selanjutnya ada pengertian kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan itu adalah hubungan hukum antara seseorang dengan negaranya, yang artinya setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Contohnya, kita punya hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum, tapi juga punya kewajiban menaati aturan negara. Jadi, warga negara bukan cuma status administratif, tapi juga hubungan sosial, hukum, dan politik antara warga negara dengan negara. Selanjutnya ada dasar hukum kewarganegaraan. Dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di Undang-Undang 1945 ada beberapa pasal penting seperti pasal 26 tentang warga negara, pasal 27 tentang persamaan kedudukan di depan hukum, dan pasal 30 tentang kewajiban membela negara. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan lebih rinci tentang cara memperoleh, kehilangan, dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya aturan ini, hak dan kewajiban warga negara jadi lebih jelas dan terlindungi. Selanjutnya ada warga negara Indonesia atau WNI. Warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang secara resmi diakui oleh negara Indonesia. Seseorang bisa menjadi WNI karena lahir dari orang tua Indonesia, lahir di wilayah tertentu sesuai aturan, atau melalui proses naturalisasi. Naturalisasi adalah proses perpindahan warga negara dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Dengan status sebagai WNI, seseorang memiliki hak seperti mendapat perlindungan hukum dan pendidikan, serta kewajiban menaati aturan negara. Selanjutnya ada makna pengaturan kewarganegaraan.
Pengaturan kewarganegaraan penting karena memberikan kepastian hukum tentang status seseorang sebagai warga negara. Dengan adanya aturan yang jelas, hak dan kewajiban setiap warga negara menjadi terlindungi. Selain itu, aturan ini juga menciptakan terjadinya tanpa kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang bisa menimbulkan masalah hukum. Jadi, pengaturan kewarganegaraan membantu menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih tertib, adil, dan seimbang. Kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam hukum. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan kehilangan kewarganegaraan yaitu yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua yaitu masuk dalam dinas militer atau tentara asing tanpa izin presiden. Yang ketiga yaitu menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang keempat, tinggal di luar negeri dalam waktu lama tanpa melaporkan diri kepada perwakilan Indonesia. Nah, kita masuk yang keenam. Yang keenam itu proses memperoleh kembali kewarganegaraan. Nah, seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan masih bisa untuk memperoleh kembali status sebagai warga negara melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Memperoleh kembali kewarganegaraan merupakan bentuk kebijakan negara untuk memberikan kesempatan kepada individu yang sebelumnya kehilangan status WNI agar dapat kembali menjadi bagian dari negara sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat itu yang pertama yaitu mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah melalui instansi yang berwenang. Terus yang kedua yaitu memenuhi persyaratan administratif dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu menunjukkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah lingkungan kampus, beberapa mahasiswa sedang membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, tidak semua mahasiswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Teman-teman, besok kayaknya kampus ini ada kegiatan ngebersihin lingkungan gitu nggak sih? Iya sih, kita harus ikut gak sih? Jaga kebersihan kan termasuk kewajiban sebagai warga negara juga. Untuk apa? Kan ada petugas kebersihan. Kayak gitu lah ya, warga negara itu gak cuma nuntut hak aja, tapi juga harus jamin kewajiban. Memangnya hak warga negara itu apa aja? Contohnya tuh kayak mendapatkan pendidikan, terus kayak rasa aman, sama kayak kita tuh bisa punya kebebasan untuk berpendapat gitu loh. Sedangkan kewajiban itu kayak naati aturan, menjaga lingkungan, sama menghormati orang lain. Aku baru kepikiran soal itu. Enggak, kok lingkungan kampus akhir-akhir ini banyak sampah yang berserakan ya? Menurut kalian ini tanggung jawab siapa? Kalau semua orang hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, sama aja lingkungan tetap tidak nyaman. Iya Pak, bener Pak. Kalian bakal ikut ngebantuin kok ngebersihin lingkungan ini. Santai aja Pak. Saya juga ikut deh Pak, Bu, soalnya menjaga kebersihan kan tanggung jawab bersama. Nah gini kan lebih bagus. Kita sebagai generasi muda harus lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi warga negara yang baik itu gak cuma punya identitas negara, tapi menjaga ketertiban dan persatuan. Nah, kalau semua warga negara itu dia sadar sama hak dan kewajibannya, negara ini bakalan damai dan tentram gitu nggak sih? Nah, sekarang saya paham hak dan kewajiban itu ternyata harus berjalan seimbang ya. Nah, sikap seperti itu harus terus dijaga ya adik-adik. Oke, Bapak.
Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Dengan menaati aturan, peduli lingkungan, dan saling menghargai, kita dapat menjadi warga negara yang baik.